Halo sahabat DA dimanapun juga berada, semoga hari ini sehat-sehat dan diberkati ya. Kembali lagi di channel saya, saat ini kita membahas tentang meneliti keadaan manusia. Jangan lupa subscribe channel ini dan saya tentu sangat bergembira atasnya. Baik saudara-saudara, saat ini kita akan melihat bahwa manusia tersebut dilahirkan ke tengah-tengah dunia memang sendirian. Walaupun ada yang dilahirkan dengan bersama-sama dengan yang lain seperti misalnya kembar, tetapi pada akhirnya mereka adalah satu individu yang harus berjuang di tengah-tengah dunia dengan sendiri-sendiri. Setelah kita terlahir ke dalam dunia ini, kita seperti berlomba-lomba dengan orang-orang lain untuk mencapai satu tujuan yang tidak jelas. Entah apa tujuan kehidupan kita berlomba-lomba setiap hari, dan kadang-kadang kita pada akhirnya tidak mengerti apa tujuan dan arah daripada perlombaan itu. Dan banyak kali juga kita dalam kehidupan ini akhirnya kita dalam rangka mencapai apa yang menjadi tujuan hidup kita, kita membabi buta dan akhirnya bersaing dengan orang lain, bahkan tidak sedikit yang tidak segan-segan untuk mengorbankan orang lain demi mencapai ambisi mereka dalam perjuangannya di dunia ini. Sekali lagi di situ dikatakan bahwa manusia itu pada dasarnya tidak mengerti sama sekali dengan tujuan kehidupan mereka kebanyakan. Karena itulah kita perlu meneliti kehidupan ini sebenarnya untuk apa kita ada di tengah-tengah dunia ini. Sebab segala sesuatu yang kita kerjakan itu adalah sia-sia kalau kita selalu berbenturan dengan orang lain. Akhirnya kita banyak kehilangan sahabat dan kita harus berjuang sendiri-sendiri, menyelesaikan masalah sendiri, bahkan juga menikmati sendiri, dan kita juga berkarya sendiri, dan akhirnya juga kita merasakan kesendirian. Padahal kesendirian itu adalah merupakan hal yang tidak baik dalam kehidupan. Kesepian itu adalah merupakan penyakit yang dapat menyebabkan seseorang itu menjadi putus asa. Karena itu sahabat DA yang saya muliakan, marilah kita menjalin kehidupan bersama. Jangan kita mengorbankan orang lain dalam rangka kita mencapai tujuan. Kemudian yang selanjutnya bahwa kita dalam rangka berjuang, kita selalu melihat orang lain. Kita sudah berada di jalan kita dan kita ingin melihat kesuksesan orang lain, dan kita ingin pindah ke jalur mereka. Seperti orang bijak mengatakan, di mana langit itu rendah, kita melihat di bagian timur atau barat atau selatan atau utara kelihatan langit rendah, tetapi setelah kita ke sana, langit sama tingginya. Itu orang tua mengatakan. Karena itu jalanilah kehidupan kita, karena sisi-sisi kehidupan kita sama saja. Berada di sisi manapun, kesulitan-kesulitan akan tetap ada, tetapi berkat-berkat juga akan tetap ada. Karena itu kita tidak boleh selalu melirik keadaan orang lain, sehingga menimbulkan iri hati, dengki, bahkan juga kita ingin merebut kesuksesan orang lain menjadi milik kita. Padahal Tuhan sudah memberi kita bagian-bagian yang harus kita kerjakan. Di bagian manapun juga sama saja mengalami masalah, mengalami hasil-hasil, bahkan tantangan-tantangan dan risiko-risiko yang mungkin saja terjadi di semua sisi kehidupan. Semua sisi itu sama dan kita tidak boleh saling iri hati satu dengan yang lain. Tetapi mari kita jalani sisi hidup kita masing-masing agar supaya kita boleh maksimal di dalamnya. Ya, kita banyak kali ingin merubah segala sesuatu dengan ekstrim, atau disebut sebagai kita ingin untuk mencapai tujuan secara radikal atau instan. Kita ingin satu perubahan yang begitu cepat, padahal perubahan yang cepat kurang baik dalam kehidupan seseorang. Kalau kita mengalami perubahan yang terlalu cepat, terlalu instan, apa yang dikatakan oleh kitab kehidupan,
Tuhan, segala sesuatu yang diperoleh dengan cepat pada akhirnya tidak diberkati oleh Tuhan. Karena itu kita harus seperti tumbuh-tumbuhan yang bertumbuh secara perlahan-lahan. Kita tidak dapat melihat instanisasi dari sebuah tumbuhan, namun satu ketika tumbuhan akan menjadi besar. Manusia diciptakan oleh Tuhan begitu anggun, begitu cantik, bahkan juga begitu menarik sebab Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Dia. Tangan Tuhanlah yang membuat manusia itu, dan manusia adalah merupakan satu mahakarya yang terbesar yang dikerjakan Tuhan atas segala ciptaannya. Manusia itu adalah merupakan makhluk yang termulia yang segambar dengan Dia, itu kata kitab kehidupan. Sebagai citra Tuhan, tentu sifat-sifat Tuhanlah yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Tuhan itu baik, maka kita harus baik. Tuhan itu selalu hidup dalam kebenaran dan kejujuran. Kita juga harus hidup dalam kebenaran dan kejujuran. Kita harus adil dalam kehidupan, kita harus kasih dalam kehidupan, dan sebagainya. Ada begitu banyak sifat-sifat baik yang harus kita laksanakan, karena kita adalah citra Allah di tengah-tengah dunia ini. Selanjutnya kita harus meneliti kehidupan kita, karena pada akhirnya pengkhotbah mengatakan bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Segala sesuatu di kolong langit ini adalah seperti menjaring angin. Coba kita perhatikan orang yang sukses pada masa lampau, demikian juga nasibnya dengan orang-orang yang tidak sukses. Orang besar sama nasibnya dengan orang kecil, dan sebagainya. Karena itu marilah kita selalu bekerja sama dengan orang lain, karena kita adalah sama-sama milik Tuhan. Sebab yang terpenting dalam kehidupan kita adalah hendaklah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, serta kita mau mendengarkan segala perintah dan ketetapan Tuhan, petunjuk-petunjuk Tuhan, karena Dia Maha Tahu. Perintah itu adalah cahaya dan pelita, dan janji Tuhan adalah emas yang teruji dalam perapian yang 7 kali dimurnikan, itu kata firman Tuhan. Baiklah kita menjalani kehidupan kita mulai sekarang dengan bijaksana. Tidak perlu kita terlalu bersaing dalam kehidupan ini, karena segala sesuatu sia-sia. Semoga video ini akan menjadi inspirasi buat kita semua dalam rangka kita lebih bijaksana di dalam kita hidup bersama dengan teman-teman yang ada di sekitar kita. Sampai jumpa kembali di video berikutnya yang penuh dengan inspirasi dan informasi yang menarik, bahkan bermanfaat buat kita semua. Tuhan memberkati. Amin.